Musim gugur tahun 1942. Eropa porak-poranda di bawah bayang-bayang kekejaman Nazi. Kebangkitan Kekaisaran Ketiga Jerman mencapai puncaknya. Pasukan Hitler merangsek jauh hingga ke jantung Uni Soviet dan mengincar ladang-ladang minyak Asia. Namun satu kota berdiri menghadang di tepi sungai Volga. Stalingrad. Di sanalah takdir dunia akan dipertaruhkan. Film dibuka dengan pengiriman besar-besaran pasukan Soviet ke garis depan Stalingrad. Salah satunya adalah Vasily Gertsev, seorang gembala dari pegunungan Ural yang sekarang menjadi tentara. Di dalam kereta melihat ada gadis cantik, meski Vasily memalingkan muka, gadis itu tahu tadi sempat diperhatikan. Di pemberhentian berikutnya saat kereta hanya diperuntukkan bagi tentara Soviet dan para penduduk sipil diminta turun, diam-diam di balik jendela Vasily kembali memperhatikan gadis itu. Tak berlangsung lama gerbong segera dipadati prajurit Soviet. Mereka sama seperti Vasily belum memahami sepenuhnya apa yang menanti mereka di Stalingrad. Sesampainya di sana begitu pintu gerbong terbuka, semua prajurit kaget. Apa yang mereka lihat jauh dari yang dibayangkan. Meski ketakutan para prajurit dipaksa turun, siapapun yang mencoba melarikan diri diancam akan ditembak mati, digiring menuju perahu untuk menyeberangi sungai Volga. Di atas perahu prajurit malang itu terjebak di antara dua ancaman, musuh yang membinasakan dan perintah atasan yang tak mengenal belas kasihan. Dalam kepanikan dan ledakan yang terus menggema, mereka kembali disambut oleh serangan udara. Secara naluriah beberapa dari mereka mencoba kabur mencari keselamatan. Namun alih-alih selamat mereka justru ditembak mati oleh atasan mereka sendiri. Kemudian setelah menyeberang mereka diseret keluar dari atas perahu. Prajurit yang selamat digiring menuju medan tempur. Dengan persenjataan yang terbatas saat itu Vasily hanya dibekali beberapa butir peluru. Satu-satunya harapan adalah mengambil dari tubuh rekannya yang nanti gugur. Di tengah kota yang hancur, Vasily yang tanpa senjata mulai resah berpikir bagaimana cara mendapatkan senjata. Selang beberapa menit, setelah mendengar suara peluit maka pertempuran dimulai. Dan di tengah upaya menghindari serangan, saat melihat senjata dan Vasily hendak mengambilnya, malah keduluan orang lain. Belum mencapai garis musuh, tekanan mental membuat mereka memilih putar balik. Tapi langkah mundur itu malah jadi bumerang. Mereka ditembak oleh atasannya sendiri sambil diteriaki habis si pengecut dan pengkhianat itu. Lalu dari pengeras suara Jerman menyuarakan propaganda, ajakan untuk bergabung dengan janji akan dihargai lebih dari apa yang Stalin pernah berikan. Tak lama kemudian sebuah mobil melaju ke tengah kota yang langsung dihujani tembakan, hingga mobil itu pun hancur dan mengeluarkan lembaran-lembaran kertas berisi satu pesanan tegas, jangan beri kesempatan musuh menginjakan kaki di tanah Stalingrad. Masih hidup dan lolos dari puing kendaraan, si pengendara yang bernama Danilov sembunyi di kolam taman yang penuh dengan mayat. Dengan cara pura-pura mati berharap nyawanya selamat, namun tak disangka tentara Jerman datang memberendelkan peluru ke arah kolam itu. Lolos dari tembakan, Danilov muntah dan merayap ke tepi dinding untuk memantau situasi di luar. Melihat musuh di kejauhan, Danilov ingin menembak dan Vasily yang ternyata masih hidup sempat melarang, namun dia tetap menarik pelatuk. Beruntung pelurunya kosong. Vasily mengisikannya peluru dan saat Danilov kembali membidik musuh, khawatir posisinya diketahui, di sana Vasily memberitahu tunggu sampai ada suara ledakan baru menembak. Karena ragu, Danilov menyerahkan senjata itu kepada Vasily. Dari balik lubang Vasily melihat beberapa tentara musuh datang, diketahui mereka merupakan 5 orang perwira. Satu perwira mulai berjalan mendekat, Vasily langsung menembak. Target pertama jatuh, lalu yang kedua.
Tanpa ragu ia lanjut menembak target ketiga dan keempat. Yang kelima hampir kabur, tapi akhirnya tumbang. Melihat itu Danilov kagum, lalu memperkenalkan diri sebagai seorang perwira politik. Di ruang percetakan karena kejadian tadi dianggap sesuatu yang bisa mengancam Jerman, Danilov mengangkat nama Vasili melalui selembaran dan surat kabar, menjadikannya simbol harapan rakyat Soviet bahwa mereka memiliki seorang pahlawan yang telah membunuh 5 perwira. Namun Vasili anggap itu terlalu berlebihan. Di dermaga warga sipil berdesak-desakan ingin pergi meninggalkan kota, tapi seperti prajurit mereka juga dilarang keluar dari Stalingrad. Kemudian komisaris politik bernama Nikita datang menemui sang komandan yang saat itu panik karena pasukannya kalah dari Jerman. Sang komandan beralasan peralatan musuh jauh lebih lengkap jadi kita kalah. Tanpa banyak bicara ia meletakkan pistol di atas meja, menyuruh sang komandan mengakhiri nyawanya sendiri. Di depan prajurit Nikita menegaskan, Stalingrad bukan kota biasa. Kota ini menyandang nama Stalin. Kalau sampai jatuh ke tangan Jerman, seluruh Uni Soviet bisa hancur. Saat itulah Danilov angkat suara. Ia berkata bahwa pasukan Soviet itu butuh harapan. Mereka perlu sosok yang bisa membangkitkan semangat juang. Danilov tahu siapa orang itu. Nikita pun setuju, Vasili akan dijadikan pahlawan. Melihat wajahnya di koran, Vasili masih tak percaya dan tidak berharap ingin terkenal. Tapi Danilov bilang ini baru awal. Kalau berhasil, dia naik jadi staf jenderal dan Vasili memimpin divisi sniper. Mendengar itu, Vasili pun senang. Selebaran membagikan kisah keberaniannya dan dari mulut ke mulut ia berubah jadi legenda. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Di sebuah reruntuhan gedung saat sedang membidik musuh, Vasili dikagetkan oleh kedatangan seorang anak kecil bernama Sasa. Sasa yang gak nyangka bisa ketemu Vasili langsung mengajaknya ke rumah sambil bilang pasti ibu senang, kebetulan dia lagi memasak kentang. Di rumah Nyonya Filop kaget bisa ketemu langsung dengan Vasili yang selama ini hanya ia lihat dari koran. Tak lama Danilov datang dan memeluk Vasili karena sejak keduanya sukses mereka jarang sekali ketemu. Hari itu Danilov membawa setumpuk surat berisi dukungan untuk Vasili. Dan demi menjaga simpati mereka satu persatu Vasili harus membalas surat itu. Saat Vasili membalas surat, datang Tania, gadis yang pernah ia lihat di kereta. Tania berkuliah di Moskow yang fasih berbahasa Jerman dan kini menjadi sukarelawan. Setelah berkenalan, suasana jadi agak canggung. Saat Vasili kembali menulis, ternyata bukan hanya dia yang terpesona. Danilov pun diam-diam terpikat oleh kecantikan Tania. Suatu malam di stasiun, sebuah kereta Jerman tiba. Penumpang di gerbong sebelah sempat terdiam kaget saat melihat sosok seorang pria tua dengan tatapan tajam. Dialah Mayor Konig, sniper elit Jerman. Begitu sadar diperhatikan, ia langsung menutup jendelanya. Konig adalah sniper legendaris yang dikenal karena kesabaran dan keahliannya membunuh dari jarak jauh. Di markas Jerman, Konig bertemu jenderal. Setelah mendengar keluhan soal pasukan yang ketakutan karena sniper Soviet, Konig hanya diam mendengarkan dengan wajah datar. Saat sang jenderal akhirnya bertanya, "Apa strategimu?" Konig menjawab singkat, "Aku akan memancing pemuda itu agar mencariku." Di rumah Nyonya Philip saat Danilov hendak pamit pulang, ia sempat berbincang dengan Tania. Mengetahui Tania fasih berbahasa Jerman, Danilov menawarkan posisi sebagai operator penerjemah. Di sisi lain tidak butuh waktu lama, Konig mulai memancing Vasili. Di mana saat itu dua rekan Vasili, Ludmila dan Anton, mendeteksi Konig berada di sebuah gedung. Vasili pun mulai membidik ke arah jendela yang mencurigakan. Dan setelah menembakkan senjata untuk memastikan, Vasili mengajak Ludmila mendekati gedung, sementara Anton diminta tetap memantau dari belakang. Namun tak lama setelah keduanya pergi, Anton yang hendak menyalakan rokok tiba-tiba sadar ia sedang dibidik. Di dalam gedung mengetahui keduanya datang, Konig dengan tenang berpindah posisi bersembunyi di balik lemari tua, tempat yang memberinya pandangan langsung ke arah pintu masuk. Vasili dan Ludmila mendekati jendela yang sebelumnya dicurigai, namun melihat sniper yang tadi dibidik hanyalah sebuah patung. Ludmila langsung panik, ini jebakan, kita sudah masuk perangkap. Ketika menyisir ruangan, Vasili menemukan puntung rokok yang nampak belum lama. Pertanda sniper masih ada di ruangan itu. Tak lama kemudian dari luar kapal tempur Jerman mulai melancarkan serangan udara ke kota.
Melihat itu Ludmila panik berniat lari menyelamatkan diri, tapi Vasily menyuruhnya diam di tempat. Kalau kau lari, sniper itu akan menembakmu. Mengabaikan ucapan Vasily, Ludmila nekat lari yang pergerakannya tertangkap bidikan Konik hingga peluru mendarat di kepalanya. Konik meminta jasa Sasha untuk menyemir sepatunya. Sambil membaca koran tentang Vasily, Konik memanfaatkan momen itu untuk mulai menggali informasi dari Sasha. Dari cara bicaranya, Konik tahu anak ini sangat mengenali Vasily dan itu bisa jadi kunci kemenangannya. Dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan di atas kapal, Vasily menyalakan puntung rokok milik si penembak jitu itu. Sesampainya di sana, Vasily bertemu dengan Danilov. Dalam perjalanan, ia bercerita tentang kematian Anton dan Ludmila yang tewas di tangan sniper Jerman. Semua itu terjadi karena ia masuk ke dalam perangkap dan Vasily akui tak mampu melawannya. Saat itulah Danilov memberitahu bahwa sang sniper adalah Mayor Konik, pria yang dikirim khusus oleh Jerman hanya untuk membunuh Vasily. Itulah alasan kenapa Konik selalu selangkah lebih unggul. Di sebuah ruangan sebelum Vasily menghadiri pertemuan dengan para petinggi Soviet, Danilov memperkenalkan seorang penembak jitu bernama Kolikov. Karena dua rekan Vasily sebelumnya telah tewas, Kolikov akan menjadi partner barunya. Tak lama kemudian Vasily bertemu kembali dengan Tania. Kini Tania bekerja sebagai operator, membantu memecahkan pesan-pesan rahasia Jerman. Saat melihat Vasily berpakaian rapi, Tania tersenyum dan berkata, "Kau tampak lebih tampan." Ucapan itu membuat Vasily jadi salah tingkah. Setelah tiba waktunya, Vasily pun masuk ke dalam ruangan yang langsung disambut oleh Nikita. Diikuti sorotan lampu kamera dari para tim propaganda Soviet, wartawan perang, dan fotografer resmi militer. Dicecar dengan berbagai pertanyaan, Vasily terlihat bingung dan canggung. Di penampungan saat Kolikov membangunkan Vasily, ia tahu setelah pertemuan kemarin banyak orang berharap besar dan itu mulai membebaninya. Dalam upaya memancing Mayor Konik, Vasily bersama Kolikov dan Volodya mulai bergerak. Mereka menyusup lewat jalur selokan yang menembus ke dalam sebuah bangunan pabrik tua. Dari samping melihat ada yang mencurigakan, ternyata itu mayat seorang prajurit Jerman. Untuk mencapai gedung berikutnya yang berdekatan dengan pos Jerman, mereka harus menyeberang satu persatu dengan hati-hati. Berhasil lolos, Vasily dan timnya memasuki gedung. Ia segera menyadari adanya kabel jebakan buatan Konik. Tanpa ragu, Vasily menembaknya untuk menonaktifkan alarm agar pergerakan mereka tidak terdeteksi. Sebelum posisinya terlacak, mereka pun segera berpindah ke tempat yang lain. Di sana sambil menunggu, Kolikov bercerita tentang masa lalunya. Ia pernah tertangkap di Jerman dan dituduh sebagai mata-mata. Saat interogasi mereka memukul wajahnya dengan palu hingga seluruh gigi depannya rontok. Tak lama kemudian melihat tentara Jerman memasang kembali kabel jebakan, Kolikov turun tangan dan langsung menembaknya. Setelah itu karena mulai lapar, Volodya diminta pergi ke markas untuk mengambil makanan. Di dalam markas Jerman, Mayor Konik menerima laporan daftar aktivitas para sniper Soviet di beberapa titik. Dari data itu, ia mulai menganalisis pola gerakan mereka. Namun tak butuh waktu lama, Volodya yang sebelumnya dikirim mengambil makanan tertangkap. Karena Volodya tetap bungkam, Konik mengambil jalan lain. Ia memanfaatkan seragam Jerman dan menjadikan Volodya sebagai umpan untuk mengungkap posisi Vasily. Volodya yang ketakutan berusaha memberi kode agar Vasily tak bereaksi. Namun Kolikov terlanjur menembaknya. Ia lalu mencoba menggunakan helm sebagai umpan, tapi Konik tak terpancing. Kolikov berpikir Konik tidak berada di sana. Mereka memutuskan pindah ke bangunan sebelah yang dimana jalurnya telah putus dan harus dilewati dengan cara meloncat. Setelah diputuskan, Kolikov yang pertama loncat dan ketika aksi mereka dimulai, lewat celah Konik berhasil mendeteksi Kolikov. Hingga ia pun tewas seketika. Melihat itu, Vasily tak bisa berbuat apa-apa. Dia kena mental. Di dalam kantor, Nikita mendesak Danilov untuk segera menyingkirkan Konik. Danilov menjelaskan bahwa Vasily masih mencari kelemahan sniper Jerman itu agar bisa melumpuhkannya. Di ruang operator, Danilov datang membawa ikan besar untuk menarik simpati Tania. Namun tanpa alasan yang jelas, Tania tiba-tiba menyatakan ingin berhenti dan kembali membantu para prajurit di medan perang.
Di penampungan Vasily bertemu Danilov. Di sana Vasily mulai menunjukkan keputusasaan, merasa tak sanggup mengalahkan Konik. Tapi Danilov mencoba meyakinkannya kembali. Ia mengenal seorang informan yang punya hubungan dekat dengan Konik. Danilov lalu meminta Vasily untuk membujuk Tania agar tetap bekerja sebagai operator. Vasily pun pergi ke rumah Sasha untuk menemui Tania. Setelah dibujuk dan tahu itu permintaan Danilov, Tania akhirnya mengungkapkan alasannya. 2 minggu lalu orang tuanya dibunuh oleh tentara Jerman ketika mereka sedang mengungsi. Sejak saat itu didorong oleh dendam dan rasa kehilangan, Tania memilih turun ke medan perang. Vasily langsung memahami dan senjata milik Kolikov diberikan kepada Tania sebagai bukti mendukung keputusannya. Di sisi lain, setelah diiming-imingi makanan dan coklat oleh Konik, tanpa pikir panjang Sasha membocorkan informasi tentang jalur rahasia yang biasa dilalui Vasily. Mulai dari penampungan, masuk ke dalam gorong-gorong yang menembus ke sebuah pabrik. Dan dari pabrik itulah Vasily menjelajahi ke tiap kota untuk menembaki targetnya. Setelah mendapatkan informasi, Konik menuju pabrik dan menyingkirkan sosok mayat di posisi yang dianggap strategis untuk menyambut kedatangan Vasily. Vasily ditemani Sergei kebetulan sedang menuju ke pabrik itu dan kali ini Vasily memutuskan tidak masuk jalur gorong-gorong melainkan melalui pipa. Setibanya di sana, Konik yang sedang menunggu akhirnya menyadari pergerakan Vasily di dalam pipa. Ia pun segera menyesuaikan sudut tembak dan masuk ke dalam sebuah tabung besi dengan 2 ventilasi, posisi strategis untuk membidik Vasily. Konik membaca setiap gerakan mereka. Dalam sekejap, peluru menghantam Sergei. Vasily tak sempat bereaksi, senjatanya terlempar. Ia hanya bisa berlindung di balik meja. Melihat Sergei tertembak, Vasily menyuruhnya pergi. Dengan pisau yang diikat tali, dia berusaha mengambil senjata. Namun Konik segera memutuskan talinya. Tak lama kemudian serangan udara menghantam jendela pabrik, membuat serpihan kaca berjatuhan ke arah tempat Vasily bersembunyi. Namun dari pantulan serpihan itulah Vasily dapat melihat di mana posisi Konik berada. Di tengah pertempuran yang kembali memanas, Danilov mencegah Tania ikut bertempur. Ia mengingatkan kemampuan bahasa Jermannya sangat dibutuhkan. Setiap kode yang dipecahkan bisa membunuh ratusan musuh dan setiap kata yang diterjemahkan bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Namun Tania hanya diam. Dan begitu melihat Sergei pulang, Tania panik langsung menyusul Vasily melewati jalur pipa. Sesampainya di sana, Tania diminta berbaring dan mengikuti instruksi Vasily. Ia disuruh mundur ke dekat tiang lalu menggunakan serpihan kaca besar untuk memantulkan cahaya ke arah posisi Konik. Dalam hitungan ketiga, Tania mengarahkan, Vasily meraih senjata dan menembak hingga mengenai tangan Konik. Tak terima kalah, Konik kembali memanfaatkan Sasha dengan 2 batang coklat untuk mencari tahu identitas kekasih Vasily. Tanpa ragu Sasha menyebut nama Tania dan mengatakan bahwa kini Tania tinggal di rumahnya. Di penampungan, Vasily dan Tania mulai terlihat semakin akrab. Vasily mengatakan bahwa Tania dan Danilov harus selamat dari perang karena masyarakat membutuhkan orang berpendidikan. Sementara dirinya hanyalah mantan pengembala yang buta huruf dan mungkin akan jadi buruh pabrik jika selamat. Kerendahan hati Vasily itulah yang membuat Tania jatuh cinta. Hingga di suatu malam tanpa basa-basi Tania datang yang tiba-tiba saja tidur di samping Vasily sebagai bukti dia sudah jatuh cinta. Kedekatan Tania dan Vasily memicu rasa cemburu dalam diri Danilov. Diliputi dendam malam itu ia perintahkan Sasha, sampaikan pada Mayor Konik, aku akan mengirim Vasily ke hadapannya. Kemudian ketika Vasily datang dan memintanya berhenti menulis artikel tentang dia lagi, Danilov nolak lalu mengalihkan perhatian dengan memanggil Sasha masuk. Di sana Sasha memberitahu besok Konik berada di pabrik kimia dan Danilov menugaskan Vasily mengintai tepat di depan pabrik itu. Kemudian Sasha mengantar Vasily lewat sebuah terowongan yang berada tepat di bawah markas Jerman. Untuk menuju pabrik kimia, Sasha menyarankan Vasily mengikuti arus sungai agar pergerakannya tetap aman. Tepat di depan gunungan kuning itu, ia mulai mengambil posisi untuk mengintai. Sebelum berangkat, Konik mengenakan kalung identitas militer atau dog tag. Jika ia tewas, jasadnya akan mudah dikenali. Keesokan paginya saat Konik tiba di pabrik kimia, Vasily yang seharusnya siaga malah tertidur sehingga Konik berhasil lolos dari pengamatannya. Tak lama kemudian pertempuran antara 2 kubu pun pecah. Sayangnya pasukan Soviet mengalami kekalahan telak dalam serangan tersebut.
Koenig yang masih bertahan dalam persembunyiannya menemukan posisi Vasily, dan ketika akan melepaskan tembakan, seorang prajurit datang mengambil identitas Vasily yang diduga ia telah mati. Di markas Jerman, sang jenderal menunjukkan identitas Vasily dan yakin dia telah tewas. Saat dimintai menyerahkan dogtik sebagai tanda tugas selesai, Koenig juga mengembalikan medali milik putranya yang gugur di tempat itu pada pertempuran pertama. Di markas Soviet, Nikita yang mendengar kabar kematian Vasily langsung memarahi Danilov, namun Danilov menegaskan itu hanya propaganda Jerman, Vasily belum mati. Mendengar itu, Nikita pun memerintahkan Danilov menulis artikel balasan untuk membongkar kebohongan musuh. Di penampungan Danilov yang dikira peduli atas berita tewasnya Vasily, dia malah menemui Tania dan mengatakan setelah perang Danilov pengen mengenalkan Tania kepada orang tuanya. Namun tiba-tiba Tania kaget terdengar pengumuman dari pengeras suara Jerman, Vasily dinyatakan tewas. Di sisi lain melihat Sasa menangis, Koenig berkata Vasily tidak mati sebab ia belum menembaknya. Lalu Koenig membocorkan rencana, besok ia akan bersembunyi di tangki air di dekat stasiun dan ingin Sasa merahasiakannya. Sasa pun mengangguk setuju. Kemudian begitu tahu Vasily masih hidup, Danilov tampak tidak senang. Sasa lalu memberitahu bahwa Koenig menunggunya di stasiun dan Tania sudah lebih dulu pergi ke sana. Tanpa pikir panjang, Vasily pun langsung menyusulnya. Di dalam tangki air melihat Tania datang, Koenig sudah menduga pasti Sasa berkhianat. Tak lama melihat kemunculan Vasily, Tania lega. Ternyata Vasily masih selamat. Di tengah pertemuan itu, di belakang melihat mereka makin dekat, Danilov terbakar api cemburu. Merasa dendam, Danilov menyusun surat laporan untuk pihak militer. Ia menuduh Vasily kabur dari tugas dan Vasily pun telah memprovokasi publik bahwa kemenangan Soviet hanyalah harapan kosong. Pagi itu Koenig memergoki Sasa di stasiun. Ia menyeret bocah itu ke tempat sepi. Sasa tak melawan, hanya diam dan pasrah. Di sisi lain tak jauh dari sana, Tania dan Vasily tengah berbagi momen kebersamaan. Namun ketenangan itu seketika hancur saat mereka melihat tubuh Sasa tergantung di atas tiang. Tania langsung histeris dan berusaha mendekat, tapi Vasily menahannya. Ia berjanji kepada Tania bahwa dendam Sasa akan ia balaskan. Tania segera kembali dan menemui Danilov. Bersama mereka mendatangi Nyonya Philip untuk segera mengungsi karena Stalingrad terancam jatuh. Namun Philip nolak. Ia bersikeras ingin menunggu putranya pulang. Berusaha menutupi kematian Sasa, Danilov berdalih bahwa bocah itu telah berkhianat dan kini ikut bersama Jerman. Meski kecewa dan terpukul, Philip akhirnya bersedia dievakuasi. Setidaknya ia sudah mendengar kabar tentang Sasa. Dalam perjalanan menuju dermaga, sebuah ledakan mengenai Tania membuatnya tergeletak bersimbah darah. Saat tiba di dermaga, dokter menyatakan kondisi Tania terlalu kritis untuk dibawa naik. Tapi Philip bersikeras, "Dia putriku, aku punya 2 kartu evakuasi." Akhirnya mereka diizinkan naik ke kapal. Sebelum kapal berangkat, Philip meninggalkan secarik pesan untuk Sasa. Tak lama setelah itu Danilov menemui Vasily. Tepat di depan tangki air, di sana tergantung jasad Sasa membuat suasana makin pilu. Dengan wajah penuh penyesalan, Danilov akui dialah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Lalu Danilov menyampaikan kabar buruk, Tania telah meninggal karena luka parah akibat ledakan bom. Dan untuk menebus semua kesalahannya, Danilov memutuskan membantu Vasily. Ia berkata akan menunjukkan posisi Koenig berada. Danilov tewas seketika. Beberapa jam kemudian setelah menunggu dengan sabar, Koenig akhirnya yakin bahwa yang ia tembak tadi adalah Vasily. Merasa musuhnya sudah mati, ia pun keluar dari persembunyian untuk memastikan. Namun saat ia mendekat, dari arah samping, Vasily muncul. Koenig terjebak telak dan hanya bisa pasrah. Setelah menembak mati Koenig, Vasily mengambil senjatanya. Ia lalu berjalan menuju jasad Danilov dan meletakkan senjata itu di pangkuannya sebagai bentuk penghormatan terakhir. 2 bulan kemudian, tepat pada 2 Februari 1943, pasukan Soviet berhasil merebut kembali Stalingrad. Tentara Jerman menyerah, menandai berakhirnya salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah Perang Dunia II. Di salah satu pos rumah sakit, Tania ternyata masih hidup. Saat mendengar bahwa Jerman kalah, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia merasa lega.
Di sisi lain Vasily mencari Tania tapi perawat tak menemukan namanya. Ia melihat Tania terbaring tak jauh dari tempat itu. Vasily dan Tania akhirnya dipertemukan kembali. Stalingrad mungkin hancur, banyak nyawa telah hilang dan luka sejarah tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi dari tragedi itu tumbuh harapan dari dua orang yang memilih tetap hidup dan tetap mencinta meski dunia runtuh di sekitar mereka. Enemy at the Gate bukan hanya tentang sniper dan strategi, tetapi tentang kemanusiaan di tengah kekacauan, tentang bagaimana cinta, kehilangan, dan keberanian bertabrakan dalam satu momen paling kelam di sejarah dunia. Kalau teman-teman suka dengan cerita seperti ini, dukung terus channel Mimin ya dengan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sarangeo.